Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan Alhamdulillahi rabbil alamin, dan salawat salam kita haturkan kepada keharibaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada video kali ini saya Al-Fakir ingin mengupas atau membahas tentang bagaimana cara Al-Quran untuk mengobati suatu penyakit. Simak video berikut ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua, untuk diri kita, terutama yang pada saat ini yang lagi diberi ujian oleh Allah, ujian penyakit. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya. Namun sebelum lebih lanjut, mari kita bersolawat dulu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuda ilaihi mamarral layali wa tulad dawam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuda ilaihi mamarral layali wa tulad dawam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik sahabat-sahabat sekalian, para subscriber, para sewoker, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara Al-Quran mengobati suatu penyakit. Sekali lagi, sahabat-sahabat sekalian, bukan bermaksud saya menggurui Anda semuanya. Bukan saya keminter, lebih pintar daripada Anda. Akan tetapi saya membuat konten ini, saya membuat video ini dalam rangka proses pembelajaran diri saya. Belajar memahami Al-Quran, karena Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat bagi umatnya, bagi hamba Allah. Perlu kita ketahui, penyakit itu sahabat-sahabat sekalian kita kategorikan ada 3. Yang pertama, penyakit medis. Yang kedua adalah penyakit non medis. Yang ketiga adalah penyakit psikis. Nah, kita kupas satu-satu. Apa itu penyakit medis? Nah, penyakit medis itu adalah penyakit yang menyerang fisik kita. Yang terasa sakit adalah fisik kita. Salah satu contoh, ya penyakit kanker, liver, tumor, asam urat, darah tinggi, dan semacamnya. Itu bisa dikategorikan adalah penyakit medis. Kemudian kategori yang kedua adalah penyakit non medis. Penyakit non medis ini seringkali dokter mendiagnosa penyakit non medis itu dikategorikan penyakit medis. Kenapa? Apakah dokter itu salah? Enggak juga. Kenapa? Karena memang dari ciri-cirinya setelah didiagnosa oleh dokter, memang ciri-cirinya semuanya medis. Saya punya cerita sedikit sahabat-sahabat sekalian. Saya punya cerita sedikit, ada seorang pasien divonis oleh dokter kanker otak. Sudah stadium 4. Kira-kira kalau analisa dokter itu, oh ini tinggal hitungan hari lah. Akan tetapi si pasien ini masih berusaha keras, masih ikhtiar, akhirnya datang ke salah seorang praktisi ruqyah. Nah, apa yang terjadi setelah datang ke praktisi ruqyah? Oleh praktisinya didiagnosa, ternyata setelah didiagnosa, hasil diagnosa dari seorang praktisi ruqyah ini
Ternyata penyakit yang divonis oleh dokter kanker otak itu ternyata bukan. Ternyata ada indikasi sihir. Kalau ciri-cirinya iya sama dengan penyakit medis, dengan diagnosanya praktisi itu bisa disimpulkan itu adalah non medis. Dan hasilnya setelah diruqyah, pasien merasa lebih ringan, lebih tenang, dan setelah dilakukan proses ruqyah secara terus-menerus, dan alhamdulillah si pasien tersebut sembuh atas izin Allah tentunya. Biasanya orang yang gampang terindikasi kena sihir, kena santet, kena ketempelan jin dan begitu, itu biasanya orang-orang yang labil, psikisnya labil, mentalnya labil, ya, suka marah, suka bersedih, suka ngelamun, lupa dengan Allah. Nah, itu orang yang paling mudah diserang oleh penyakit non medis. Kemudian yang ketiga adalah penyakit psikis. Psikis ini gangguan mental, gangguan jiwa. Jadi yang melatar belakangi penyakit psikis itu kebanyakan ya lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin meninggalkan kewajiban sholat 5 waktunya. Ini hanya berdasarkan dengan pengalaman, berdasarkan dengan analisa, dan berdasarkan dari ilmu-ilmu yang didapatkan dari guru saya tentunya. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, 3 golongan penyakit tadi, baik penyakit medis atau non medis atau psikis, Allah sudah sediakan obat. Bagaimana caranya kalau kita terindikasi penyakit, baik itu penyakit medis, non medis, psikis? Maka datanglah kepada Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah, berobat dengan Quran. Insya Allah ketiga penyakit ini bisa diatasi, baik itu medis, non medis ataupun psikis. Ya tentunya juga lihat kelasnya penyakit ya. Kalau penyakitnya ya kelas presiden, ya mungkin kalau diobati sekali ya tidak mungkin langsung sembuh. Ya kalau kelasnya penyakitnya kelas RT, kelas SD lah begitu, ya gampang. Mungkin kalau ya itu sekali ruqyah langsung sembuh gitu ya. Tapi semua kesembuhan itu mutlak milik Allah, bukan milik hamba-hamba siapapun. Hamba manapun tidak ada yang berhak. Dan diingat, siapapun itu, praktisi manapun, mau ruqyah model jenis apapun ya, tetap di hadapan Quran itu adalah pasien. Jadi bukan dukun, bukan tukang suwuk, bukan. Jadi di hadapan Al-Quran itu tukang suwuknya, praktisinya, semuanya adalah pasiennya Al-Quran. Jadi di hadapan Al-Quran, seorang praktisi itu hanyalah pasien daripada Al-Quran itu sendiri. Nah itu sahabat-sahabat sekalian, di dalam Al-Quran sendiri sudah ada konsep kesehatan, sudah dijelaskan panjang lebar di dalam Al-Quran itu sendiri. Kata kuncinya penyakit itu cuma satu, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Wa thiyabaka, dan pakaianmu, fatahhir, bersihkan, warrujza fahjur, ya dosa-dosanya juga kita tinggalkan dosa-dosa. Untuk wa thiyabaka fatahhir ini sudah konsep kesehatan fisik ya. Lebih banyak ke konsep kesehatan fisik, karena pakaian itu kan fisik, badan, lingkungan rumah. Jadi kalau lingkungan rumah kita bersih, pakaian kita bersih, kemudian badan kita bersih, maka insya Allah dari penyakit medis itu kita dijauhkan. Karena ini konsep Al-Quran. Warrujza fahjur. Nah, maka orang-orang yang selalu berbuat maksiat, jarang minta ampun sama Allah, bahkan enggan untuk minta ampun kepada Allah, maka hatinya semakin karat, semakin kotor, semakin sakit hatinya. Apa ciri-ciri hati yang sakit? Pendendam, tukang iri, segala macam. Maka konsep Al-Quran ini perlu kita ikuti, perlu kita terapkan, perlu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Bersihkan pakaian kita, bersihkan badan kita secara rutin, bersihkan rumah-rumah kita, lingkungan kita, pastikan bersih lingkungan kerja kita, maka insya Allah kita dijauhkan. Maka insya Allah lahir batin kita akan sehat. Itu konsep yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim sebagai mukjizat Nabi besar Muhammad SAW.
Kemudian sahabat-sahabat sekalian, Al-Quran juga mengajari kita bagaimana cara mengobati penyakit rohani, penyakit psikis, penyakit hati. Konsep penyakit batin ini Al-Quran sudah ajarkan kepada kita. Bagaimana firman Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang tentram hatinya, tenang hatinya, karena hatinya nyambung kepada Allah, zikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul. Ingat, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan dekat dengan Allah, hatinya nyambung kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Itu adalah konsep kesehatan rohani, kesehatan psikis yang diajarkan oleh Al-Quran. Sahabat-sahabat sekalian, jadi intinya begini, bahwa Al-Quran sebenarnya sudah mengajarkan konsep-konsep kesehatan kepada kita, baik itu penyakit medis, penyakit non-medis, penyakit psikis, atau pada umumnya orang menggolongkan penyakit itu ada penyakit tohir, ada penyakit batin, penyakit luar, penyakit dalam, penyakit fisik, penyakit hati. Al-Quran sudah mengajarkan kedua-duanya kepada kita, baik itu bagaimana cara mengobati penyakit medis atau fisik, yaitu dengan cara satu tadi, dengan cara, kata kuncinya adalah bersih. Bersih pakaian kita, bersih badan kita, bersih lingkungan atau rumah kita. Kemudian dalam konteks atau dalam konsep penyakit rohani, penyakit hati, Al-Quran juga sudah mengajarkan kepada kita bahwa jikalau kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu zikir kepada Allah, maka hati kita akan tenang, maka hidup kita akan tenang, maka tidak ada apapun yang dirisaukan di dunia ini dalam menghadapi masalah-masalah apapun, masalah sekecil apapun atau masalah sebesar apapun. Wallahu a'lam. Dan kurang lebihnya mohon maaf, salah khilaf mohon maaf. Sekali lagi, saya tidak bermaksud menggurui sahabat-sahabat sekalian. Saya awam, saya tidak tahu apa-apa, saya bukan siapa-siapa, ustadz juga bukan, gus juga bukan, kiai apalagi, habaib apalagi itu bukan. Saya hanya orang biasa yang berproses untuk belajar, dan membuat video ini adalah juga tujuan saya adalah belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.